Pak Lurah. 8, 2 lagi. Ya, 2 lagi. Ini aja deket nih. Udah, tadi kok. Dah, kita sana. Ini mau kemana? Ini. Ya, boleh semua keluarin semua. Ya. Semangat ibu-ibu. Tetap semangat ibu-ibu. Mantap, selalu kompak. Warga RW 07 memang mantap. Pagi, Pak. Selamat pagi Ibu. Pagi. Curang ya kayaknya ya. Bapak RW 07 ini. Bapak Bapak Kiai kita ini Ustadz Ahmad Fauzi yang mantap penasehat RW 07. Keren. Siap. Kasih. Lewat nepi ke kiri aja, agak nepi ke kiri. Ayo mobil masuk pelan-pelan. Motor agak nepi. Ya, awas. Ya. Agak ke kiri, ngambil ke kiri. Ya. Yang kami hormati Kapolres Metro Jakarta Selatan Komisaris Besar Polisi Nicholas Nedi Pari SIK MH MSI. Yang kami hormati Kasat Timas Polres Metro Jakarta Selatan, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan, Kasat Intelkam Polres Metro Jakarta Selatan, Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan. Yang kami hormati Kapolsek Jagakarsa dan Pol Nurma Dewi SH. Yang terhormat Lurah Serangseng Sawah Bapak Fakim Tajul Anwar, serta yang saya hormati seluruh hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat-Nya sehingga kita dapat hadir dalam keadaan sehat pada kegiatan Jumat Peduli dan Jumat Curhat pada hari ini. Izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan Ketua RW 07, dilanjutkan sambutan tokoh agama, sambutan Lurah Serangseng Sawah, sambutan Kapolres Metro Jakarta Selatan, pembacaan doa, pembagian makan bergizi gratis dalam kegiatan Jumat Peduli, foto bersama dan terakhir penutup. Bapak dan Ibu yang saya hormati, memasuki acara pertama yaitu sambutan dari RW 07 Serangseng Sawah. Kepada Bapak Suherman kami persilahkan. Assalamualaikum. Kok gak bunyi itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin
nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Kapolres Metro Jakarta Selatan, Komisaris Besar Polisi Nicholas Ari Lidivali, SIK, MH, MSI. Yang kami hormati dari Kasat Bimas Polres Metro Jakarta Selatan, Ajen Komisaris Polisi Bapak Dudi. Yang kami hormati dari Kasat Intel maupun Kasat Narkoba, itu ada Pak Prima maupun Bapak Ajen Komisaris Polisi Prastio Nugroho. Yang kami hormati Kapolsek Wilayah Hukum Polsek Metro Jakarta, Ibu Kompol Nurma Dewi. Yang kami hormati yang mewakili dari Kasih Propam, tidak ada lagi mungkin Pak Eko Pugu, komandan saya. Udah kasih ya? Alhamdulillah. Juga alhamdulillah Bimas yang udah ini Pak Yasin sudah sejak jadi wakil, alhamdulillah. Juga yang kami hormati untuk Kabid Humas Bapak Kompol Murodi, Kabid Humas Pak, terima kasih. Itu Kompol Bapak Murdi SIMSI. Ini sekolahnya panjang-panjang banget, lama-lama luar biasa. Jangan lupa Lurah Sreseng Sawah Bapak Patihin Tajur Anwar, beliau alhamdulillah bisa hadir pada pagi hari ini. Juga dari DMI Sreseng Sawah Bapak Abdul Rozak maupun Bapak Roni. Juga kepada tokoh masyarakat Bapak Haji Darsono, juga mantan Wakap Polsek Metro Jakarta, beliau pernah bakti dari komandan saya sampai saat ini. Juga tokoh agama Bapak Ustadz Fauzi, Dr. Fauzi, beliau ini ulama kita Bu, yang selalu membimbing kita dalam seluruh kegiatan. Hadir terus beliau, alhamdulillah. Juga dari para kiai kita, juga dari Bapak Kiai Ustadz Tirakasih, beliau juga untuk bimbingan mental Bu di lokasi di RW 07, pembinaannya di RW 07 beliau selalu hadir. Juga para ketua RT 1 sampai 12 juga membawahi para PKK, Dawis, juga para koordinator tingkat RW untuk kegiatan-kegiatan pada di wilayah RW 07. Alhamdulillah Bu. Tapi mungkin ini yang saya bisa fasilitasi karena saya dikasih waktu jam 4 sore Komandan. Jadi biasanya dari kepolisian dadakan, saya paham. Jadi saya memaklumi, saya bilang Pak Catur silakan saja sama Pak Bimas kita. Luar biasa Bu, keliling-keliling bingung, air semua tuh. Air kesini juga dia, belum jadi nih. Jadi alhamdulillah Pak Kapolres kita mungkin di sini kenapa ada pos di sini gitu ya. Mungkin ada satu pertanyaan. Karena saya baru menjabat Pak, baru menjabat setelah 8 bulan. Karena situasi dan kondisi, karena kebetulan sekali saya di Kokdar Pak dari tahun 2002. Dari mulai Pak Bogu masih bintara kali mungkin sampai menjadi perwira, alhamdulillah. Saya masih lihat. Jadi kenapa ada di sini? Karena buat penekanan Pak. Selama ini kita menuju di sini, pendekatan tingkat kriminal di sini suka ada Pak. Tawuran di sini Pak. Ada mungkin kegiatan yang sudah ada di lingkungan ini kurang berkenan atau secara asusila, ini kita tekan sekali. Jadi bekerjasama kepada seluruh masyarakat, tokoh agama, alhamdulillah dengan berkolaborasinya dari pihak kepolisian, juga kepada para Pokdar, juga di sini ada vokal Bu. Jadi nanti mungkin cipkon kita di sini nanti sesekali ya. Cipta kondisi saya minta dari Polres Jakarta sekali ada cipkon di sini untuk shock terapi masyarakat yang tidak sesuai dengan kegiatan-kegiatan di lingkungan RW 07. Mudah-mudahan kedepannya saling berkolaborasi untuk kegiatan keamanan, juga tokoh agama, tokoh masyarakat, PKK yang ada. Memang keberadaan Polsek Jakarta, mohon izin kemudian yang saya tahu dulu hampir 150, sekarang mungkin sekitar 50 kayaknya kurang. Makanya apakah di Polsek Jakarta cukup aman gitu loh, karena keterbatasan kepolisian itu kurang karena banyak yang sudah purnawirawan. Saya lihat juga, saya bilang makin sedikit. Alhamdulillah berkolaborasi kepada Pokdar maupun keamanan lingkungan maupun dari jajaran. Kebetulan di sini juga banyak jajaran dari pihak TNI, jadi bisa ke backup juga. Alhamdulillah pada hari ini saya cuma bisa memfasilitasi seperti ini.
mudah-mudahan nanti dikemas dengan baik lagi. Harapan saya apa adanya, kita terima kasih seluruh warga masyarakat RW 07 bisa dengan waktu sedikit tapi bisa acara ini bisa berjalan dengan baik dengan ada dari Polres Metro Jaya Selatan Jumat Peduli. Terus juga ada kegiatan curhat ya. Jadi curhat mungkin ada 2 season nanti. Silakan para warga masyarakat, mungkin ada yang bisa nanti apa sih curhatnya ini, silakan dikasih waktu nanti. Karena waktu juga jangan terlalu lama ini Pak. Saya ucapan selamat datang di RW 07 para seluruh dari perwira maupun yang ada di sini. Alhamdulillah semua berjalan, mudah-mudahan biar berjalan lancar sesuai harapan kita semua. Lebih kurangnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan dari tokoh agama kepada Kiai Fauzi SH, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Kembali kepada pagi hari ini dengan kecepatan tinggi warga masyarakat RW 07 bisa bersinergi dengan seluruh elemen para aparat pemerintah dan berbagai jajaran sekaligus masyarakatnya di lingkungan RW 07 atas dukungan 12 RT di RW 07. Alhamdulillah wa syukurillah, yang saya hormati Bapak Kapolres Jakarta Selatan, Bapak ibu-ibu sekalian, termasuk yang bisa saya sampaikan yang ada di wilayah kami, Bunda Kompol Nurma Dewi, salam kenal, dan seluruh terkait yang hadir pada pagi hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam bisa saya haturkan selamat datang dan terima kasih atas silaturahimnya, atas kehadirannya, wabil khusus Bapak Lurah baru kita juga. Alhamdulillah selamat datang. Disinilah arena titik Jakarta Selatan yang paling seringkali terjadi hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma kemanusiaan, norma-norma peradaban. Jadi saya hanya memperkuat dan memperjelas kembali keberadaan kita di sini, khususnya Bapak RW 007. Saya mensupport 100% berikut elemen masyarakat yang ada di lingkungan RW 07 untuk bisa membangun pos pantau, pos RW sekaligus pos keamanan Bapak. Saya sampaikan saja bahwa saya Tumangga Bolong yang radiusnya ini luar biasa beberapa hektar sampai ke wilayah Kecamatan Jagakarsa. Disinilah titik kerawanan yang seringkali terjadi, baik itu narkobanya, demoralisasinya, kemudian sistem keamanannya. Jadi saya perjelas, hampir seminggu 2 kali terjadi tawuran Bapak di sini nih untuk jadi sentral. Dan alhamdulillah dengan berdirinya pos RW, pos pantau sekaligus kita akan jadikan pos keamanan di sini. Mudah-mudahan dari pihak pemerintah khususnya aparasi negara, perlu diketahui oleh Bapak Kapolres Jakarta Selatan, dalam hal ini juga di ruang lingkup Ibu Kompol Nurma Dewi sebagai Kapolsek Jagakarsa. Alhamdulillah dengan berdirinya kantor ini di tanah yang memang kita berusaha untuk bersinergi antara masyarakat dan aparat sekaligus aparasi negara sampai tingkat terkait di wilayah Jakarta Selatan. Mudah-mudahan terbangunlah melalui simbol fisik kantor ini
hal yang berkenaan dengan keamanan, yang berkenaan dengan kemaslahatan, bahkan hal yang berkenaan dengan kebersamaan. Karena memang di Srengseng Sawah ini Bapak khususnya ini sangat dinamis, sangat majmuk, hampir prosentasenya balance antara muslim dan non muslim dengan berbagai agama. Dan alhamdulillah seperjalanan kita berjuang di lingkungan RW 007 khususnya, dengan adanya kerjasama kita dengan berbagai macam elemen masyarakat, ini sampai hari ini mengurangi, dan insya Allah kita akan usahakan tidak ada nilai-nilai yang mengganggu dengan keresahan-keresahan di tengah lingkungan kita. Mudah-mudahan dengan Bapak Kapolres Jakarta Selatan, mudah-mudahan ini menjadi perhatian khusus dengan apa yang kami perjuangkan di lingkungan ini, karena kita terus bersinergi, terus bekerja sama dengan lapisan masyarakat, dan khususnya bekerja sama dengan aparasi keamanan yang ada di lingkungan kita, khususnya Kecamatan Jagakarsa, Kelurahan Srengseng Sawah. Bapak Ibu yang saya hormati, berkenaan juga ini karena hari Jumat, waktu yang sangat mepet, saya juga ikut mengucapkan banyak-banyak terima kasih terutama kepada ibu-ibu PKK, Ibu Dawis, yang alhamdulillah ini Pak, sebenarnya yang hadir segini Pak Kapolres ini perwakilannya saja. Ini kalau seandainya kita undang semuanya, ini kantor ketutup. Dan alhamdulillah dengan kecepatan tinggi, informasi per jam 4 sore, saya sendiri juga jam setengah 6 pagi baru dapat konfirmasi ini. Mudah-mudahan tidak terlalu mengecewakan penyambutan kami dengan Bapak Kapolres dan seluruh jajaran yang ada. Mudah-mudahan ini insya Allah dapat kita peragih pada kesempatan yang akan datang. Dan saya juga mengaturkan banyak terima kasih kepada Bu Mas Bapak Yadi Esa. Ini beliau yang menghubungi saya setelah Pak RW tadi malam nggak sempat saya terima teleponnya, dan alhamdulillah beliau kejar saya. Ini saya bisa hadir di sini. Sekali lagi saya aturkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Kapolres bisa hadir di tempat ini dan seluruh aparat terkait yang tadi tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan dengan tidak mengurangi rasa hormat, apa yang kita rencanakan dan apa juga yang direncanakan dalam silaturahim ini dapat kita jadikan momen yang sangat khusus di lingkungan RW 007. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan Kapolres Metro Jakarta Selatan kepada Kombes Pol Nikolas Lilipali SIK MHMSI, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati Ibu Kapolsek, para PJ Polres yang hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati pula ada Pak Lurah Srengseng Sawah, Pak Patihen Tajul Anwar, ada tokoh masyarakat Pak Haji Darsono, ada tokoh agama ada Kiai Haji Sarkasi, ada Dr. Andus Fauzi, ada Ketua DMI Srengseng Sawah Pak Ustadz Abdul Rosa, Bapak Ketua RW 07 Srengseng Sawah Pak Suherman, para Ketua RT 01 sampai 12 RW 7 Srengseng Sawah, para ibu-ibu Dawis PKK Srengseng Sawah RT khususnya RW 07, ada Pokdar Kamtibmas, ada jajaran vokal RW 07, ada rekan-rekan dari TNI, ada Babinsa Srengseng Sawah. Pertama-tama saya mengajak kita semua untuk selalu menaikkan pujian dan ungkapan syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kuasanya lah kita dikumpulkan di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, walaupun terkesannya mendadak, tapi mudah-mudahan
kehadiran kami Polri dari Polres Metro Jakarta Selatan dan Polsek Jagakarsa ada membawa hikmah, membawa nilai buat warga Serengseng Sawah, khususnya warga RW 07, RT 1 sampai RT 12, dan khususnya ibu-ibu yang hadir pada kesempatan ini. Saya senang sekali walaupun terkesannya mendadak, tapi ibu-ibu ini biasanya hadir ya. Terima kasih ibu-ibu udah hadir, dan saya sangat senang kalau ibu-ibu itu hadir. Karena apa? Kalau ibu-ibu itu adalah tulang punggung mencetak generasi penerus. Ya. Kalau bapak-bapak itu hanya mencari nafkah, cari uang. Ibu-ibu yang mengatur keuangan, yang mengatur karakter, membina anak-anaknya ke arah yang lebih baik. Jadi pada kesempatan ini saya berterima kasih selaku Kapolres, sangat berterima kasih karena banyak yang hadir adalah ibu-ibu, baik ibu-ibu Dawis PKK ya, ataupun Jumantik nggak ada juga dari Jumantik. Pokoknya ibu-ibu yang hadir pada kesempatan ini saya sangat berterima kasih. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya Kapolres Metro Jakarta Selatan. Saya Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali. Saya orang Ambon asli. Lilipali itu kan ada pemain bola Lilipali. Itu keluarga-keluarga kami yang sudah merantau ke tanah Nederland, Holland. Bapak Ibu sekalian, pastinya kalau polisi datang, apalagi kalau Kapolres datang, itu pasti akan memberikan sedikit pesan-pesan Kamtipas. Yang pertama, kepada ibu-ibu. Ibu-ibu adalah tulang punggung keluarga dalam mencetak generasi penerus. Ibu-ibu yang membentuk anak-anak punya karakter, bukan bapak. Anak-anak tuh biasanya generasi penerus. Kalau ilmu kesehatan, biasa mulai anak belajar ngomong sampai anak 8 tahun atau 10 tahun, itu harus dibentuk karakternya yang baik. Karena kalau sudah di atas umur segitu, kita membentuk mereka itu agak sulit. Jadi karena ibu-ibu itu selalu bersama-sama dengan mereka di rumah, maka kami berharap ibu-ibu memainkan peran ini dengan baik. Karena status adalah sebagai ibu, sebagai istri yang selalu dekat dengan anak-anak, mainkan perannya dengan baik. Jangan meninggalkan peran itu. Sesibuk apapun seorang ibu, seorang istri, harus benar-benar memainkan peran ini dengan baik. Kalau ibu-ibu tidak memainkan peran ini dengan baik, maka pasti anak-anaknya akan salah jalan. Dan kalau anak-anaknya salah jalan, jangan pernah menyalahkan yang lain. Jangan pernah menyalahkan lingkungan. Jangan pernah menyalahkan orang lain, apalagi suami. Karena yang hari-hari di rumah itu adalah ibu-ibu. Harus pertama-tama yang disalahkan adalah ibu dulu. Iya. Bener nih, saya bicara ini bukan ngarang-ngarang, bukan menuduh ibu-ibu, tidak. Ini kodrati manusia. Kodrati seorang perempuan itu ya begitu, membentuk karakter anaknya. Karena hari-hari kan dia mulai dalam kandungan itu sudah dia membentuk karakter. Dia elus hari-hari. Mana bapak ngelus perutnya? Nanti kalau ngelus bapak ngelus perut ibunya ya macam-macam pikirannya nanti. Kan hari-hari ibu pasti ngelus anaknya dalam kandungan. Pasti doa itu selalu dinaikkan. Itulah membentuk karakter. Jadi kalau anaknya salah, jangan pernah menyalahkan orang lain dulu sebelum menyalahkan diri sendiri. Jadi pada kesempatan ini saya meminta dengan hormat para ibu, mari kita sama-sama membentuk karakter anak sebagai anak yang sebagai generasi penerus bangsa yang dapat dibanggakan. Mulai banyak sekali di sekitar kita ada kejahatan-kejahatan remaja, anak-anak. Kita harus selalu memberitahu dia. Karena anak-anak itu kalau kita lupa memberitahu dia, pasti dia lupa. Orang yang dewasa saja kalau tidak sering memberitahu,
walaupun sudah pernah dikasih tahu, kalau tidak sering diulang-ulang, maka dia akan lupa. Ya kan? Jadi bapak, ibu-ibu, bapak-bapak, kita mari selalu sering memberitahukan kepada anak kita supaya mereka jangan salah jalan, supaya mereka selalu taat pada aturan yang berlaku, norma-norma yang berlaku di lingkungan kita, di kehidupan kita, di keluarga ataupun di lingkungan kita masing-masing. Banyak kasus yang terjadi saat ini Bapak Ibu, ada juga mungkin kalau di sini tadi saya bicara dengan Pak Lurah sedikit, tapi kalau dengar dari tokoh agama tadi ada juga narkoba, ada juga tawuran. Nah ini mari kita sama-sama membuka diri, membuka hati, kita melihat ini persoalan kita bersama. Jangan melihat bahwa ini persoalan pribadi lepas pribadi. Mari ini merupakan persoalan kita bersama. Bagaimana kita membentuk lingkungan kita, inilah aparatur pemerintah yang harus bersama-sama dengan warga masyarakat, bagaimana kita menciptakan lingkungan kita supaya anak-anak kita sadar akan hukum itu sendiri, supaya mereka tidak melakukan penyimpangan di dalam kehidupannya. Kasus asusila, kasus percabulan. Bapak Ibu, saya ini sebelum Kapolres Jakarta Selatan, saya Kapolres Jakarta Timur. Di Jakarta Timur banyak terjadi percabulan. Anak-anak SD pacaran dengan om-om. Akhirnya mereka melakukan kegiatan layaknya suami istri. Mereka belajarnya dari mana? Belajarnya dari medsos, dari handphone. Jadi apa peran ibu sekarang? Peran orang tua apa? Mari kita awasi mereka. Yang sudah diberikan handphonenya, harus dia pulang sekolah dicek. Apalagi kalau anak-anak udah pakai password. Nah, biasanya kalau anak-anak udah pakai password itu ada sesuatu yang disembunyikan. Pasti alasannya, oh ini privasi saya, privasi anak saya, mama, bapak nggak boleh ikut campur. Wah ini sudah salah, sudah keliru pemahaman anak seperti itu. Jadi saya minta Bapak Ibu, tolong ingatkan orang tua kita, anak-anak kita, awasi dia dalam penggunaan medsos. Jangan sampai dia mengupload akun-akun yang berbau kedewasaan, berbau dewasa. Waktunya belum dewasa, dia sudah dewasa. Akhirnya dia salah jalan, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak kita harapkan. Begitupun dengan narkoba Bapak Ibu. Kita tidak bisa menutup diri, perkembangan ilmu pengetahuan ada efek negatifnya, ada juga positifnya. Positifnya, medsos ini bisa kita gunakan untuk mencari PR, anak-anak mencari PR ataupun tugas-tugas sekolah. Tapi negatifnya, apabila mereka salah menggunakannya ke arah-arah negatif seperti mengundang teman untuk pakai narkoba, mengundang teman untuk kumpul-kumpul melakukan tawuran. Nah disinilah letak peran kita sebagai orang tua. Anak-anak kita kalau mau baik, kalau orang tuanya berperan aktif, ketua RT-nya berperan aktif, RW-nya berperan aktif, maka lingkungan kita akan aman. Itu udah pasti, rumusnya itu udah pasti. Jadi saya minta mari kita sama-sama bergandengan tangan, kita sama-sama bahu-membahu, kita sama-sama saling membangun satu dengan yang lain, membangun keluarga maupun membangun lingkungan kita, menciptakan rasa aman di lingkungan kita. Ya berikut Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Pak Ketua, Pak Lurah dan Ketua RW 07 dan para tokoh agama semua undangan di sini. Kami juga datang di sini bukan kita membawa makanan untuk Bapak Ibu, tidak. Ini sekedar silaturahmi di antara kita. Dan ada makanan ini sebagai suatu jembatan saya supaya kita saling membangun satu dengan lain. Jangan merasa bahwa kita ini kedudukannya lebih tinggi dari Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu pasti banyak lebih orang kaya dan banyak duit. Tapi di sini kita ada membawa sedikit berkah dari Allah yang diberikan melalui Polres Metro Jakarta Selatan, melalui Polsek Jagakarsa. Ada yang menyumbangnya. Ini makanan halal
dan tolong diterima. Kita Polri cuma hanya meminta Bapak Ibu, mari kita sama membantu dan saling mendoakan. Sama dengan TNI juga sama. Kita aparat negara ini, TNI Polri ini sudah satu suara. Bagaimana kita membentuk warga ini supaya lebih baik. Ada makanan itu disumbangkan dari seorang pengusaha muda yang punya perusahaan namanya PT Yellow Kitchen. Jadi dia menyumbangkan setiap hari Rabu, Kamis dan Jumat itu 300 kotak untuk disebar luaskan kepada warga masyarakat. Kita doakan juga supaya pemilik PT ini dan karyawannya juga sehat selalu dan diberkahi. Dan kita juga anggota Polres Jakarta Selatan dan Polsek Jagakarsa pada khususnya, tolong Bapak Ibu doakan kita supaya kita juga sehat, selamat, dan kita bekerja sesuai dengan harapan dari warga masyarakat. Bagaimana kalau kita sakit kita mau kerja, kan begitu. Bagaimana kita nggak selamat kita mau kerja. Artinya Bapak Ibu mari tolong bantu kami pihak kepolisian dan TNI ini supaya kita dapat bekerja secara bersama-sama dan kita saling bahu-membahu. Pak Lurah dan seluruh warga 07 yang saya hormati dan saya kasihi, ada juga kasus-kasus yang perlu menjadi perhatian kita semua, terutama dalam bermedsos, Bapak Ibu. Kadang-kadang kan kita pergaulan, ada kumpulan-kumpulan begini, jangan sampai kita saling menghina satu dengan yang lain, kita saling menghakimi satu dengan yang lain. Saya ibaratnya kan kalau dalam mohon maaf Pak Ustadz ya, Pak Kiai Haji, dalam surah Al-Kafirun itu kan 6 kan, agamamu bagimu, agamaku bagiku. Itu artinya bahwa ya sudah, kalau orang itu, mohon maafin saya tidak larikan ke agama ya. Ya jangan kau ikut campur, kalau dia punya urusan kita ingatkan dia, dan kita saling menjaga satu dengan lain. Tadi Pak Ustadz bilang di sini saling menjaga satu dengan lain, pluralistik ini selalu terjaga. Harapan saya demikian dan harapan kita semua demikian, karena Indonesia ini pluralistik, berbagai keanekaragaman yang membentuk negara ini, bukan hanya seorang diri ataupun sekelompok saja, tapi kita semua membentuk negara NKRI ini. Jadi mari kita saling menghormati satu dengan lain, saling menjaga satu dengan lain, demi terciptanya Kamtibmas yang ada khususnya di Kelurahan Srengseng Sawah ini. Banyak sekali kelurahan yang paling terbesar di Jagakarsa ya. Kayaknya di Jakarta Selatan kayaknya ya. Dia 19 RW. Ya. Jadi ini Bapak Ibu udah pernah kenal Babinsa sama Babin Kamtibmasnya belum ya? Udah pernah kenal belum? Udah kenal ya? Jangan karena Pak Kapolresnya datang terus bilang aja kenal gitu kan? Padahal Pak Babinsanya nggak aktif di. Kenal ya sama Pak Babinsa? Kenal nggak sama Pak Babin Kamtibmas? Kenal. Pak Hadi kenal. Pak Joko kenal nggak? Orang dua ini kalau turun sendiri-sendiri atau bersama-sama biasanya? Hah? Oh, coba berdiri dulu Pak Hadi sama Pak Joko. Oh. Ini jangan sampai mereka baru pernah datang di sini orang dua ini. Wah, bahaya ini. Ada Pak Kapolres baru mereka datang. Mereka biasanya datang nggak? Serius? Berbohong adalah dosa loh. Nggak nolor sama Kapolres kan? Kalau nggak datang biar Pak Kapolres suruh turun itu berkelahi berdua di bawah itu pakai bambu sana itu. Ya silakan duduk ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian? Kita diskusi, boleh? Ada yang mau ditanyakan, mau disampaikan? Dari ibu-ibu PKK, Ibu Darwis, Jumantik, atau dari Pak Lurah dan aparatur, dari Pak tokoh agama, tokoh masyarakat, ada yang mau ditanyakan? Ya silakan Pak. Terima kasih Pak
Kapolres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya diberikan. Saya Roni, Pak Lurah, Pak Kapolsek, kebetulan, Pak Kapolres, grogi Pak Kapolres. Kebetulan kami pengurus Dewan Masjid Indonesia di Seting Sawah, kemudian rangkap jabatan Pak Kapolres, kami juga sekretaris RW, ini Pak RW-nya yang rakus ini pengen banyak jabatan, kemudian kami juga pengurus DKM Masjid Jagaluda khususnya di Kempang. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Ustaz, kemudian Pak RW, bahwa lingkungan kami ini sangat rawan terkait dengan batas wilayah dengan Depok. Jadi di tempat kami ini banyak aset di lingkungan dari 07, ada situ Babakan, situ Manggogolong, kemudian ada Embung di perbatasan di Budi, kemudian setiap hari libur itu selalu sering ketemu. Kalau di sini di Pak Kapolres itu kalau bisa dibilang, karena kami setiap subuh selalu ada di masjid, kita berangkat ke masjid itu ketemunya celurit yang panjangnya 2 meter bom molotov. Kami juga ketakutan, sangat prihatin. Nah, kami sangat berterima kasih dengan Pak Jadi yang selalu kami keluhkan terkait dengan keamanan di lingkungan kami. Kemudian kami juga pernah melaksanakan datang ke toko-toko yang berkedok jualan pulsa, jualan kosmetik, dan jualan makanan ringan, tapi isinya narkoba. Karena saya nggak tahu, saya bilang CTM, ternyata bukan, itu obat koplo. Saya juga nggak tahu. Kemudian kalau di sini, kemudian di Kuber juga ada Pak Kapolres, itu setiap libur anak-anak jauh-jauh bukan warga di sini, ada di Depok, dari Citayam, dari mana-mana, itu tiap malam libur selalu sampai pagi. Jadi makanya kami mendirikan pos di sini, salah satunya untuk mencegah hal-hal yang aneh-aneh itu Pak Kapolres. Nah, kami juga terima kasih nih Pak Yadi yang selalu membackup kami. Dengan beliau sudah 3 tahun ini ya menjadi bimas di lingkungan kami. Dengar-dengar beliau mau sekolah lagi nih Pak Kapolres. Semoga bisa naik pangkat Pak Kapolres. Nah, kami mohon, kebetulan kami selalu curhat dengan beliau. Beliau menyampaikan bahwa memang keterbatasan aparat yang ada di lingkungan kami. Kami ini juga kebetulan punya fokus. Takkan terganti oleh siapapun, hanya kamu kekasih jiwaku. Meski apapun telah ku jalani, pasti kamu kan lewati. Percayalah padaku, oh sayang, ku kan siap membawamu terang. Meskipun dengan berat, ku kan menunggu selalu setia.
segala